Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bersama Forum Bisnis Indonesia. Kali ini kita berdiskusi dengan narasumber kita, seorang praktisi digital marketing yang luar biasa, Mas Sugianto, SE Master Komunikasi. Master komputer ya. Master Komputer. Alhamdulillah kita hari ini akan mendapatkan pokok yang perlu kita perdalam, dan saya mau tahu, nanti tolong cerita Sugi. Yang ini menginspirasi tentu bagi kita semua, bahwa Mas Sugi melepaskan PNS-nya untuk memilih menjadi entrepreneur. Ini dua hal yang luar biasa. Di samping ada mungkin sejumlah luar biasa lainnya nanti yang akan kita diskusikan. Saudaraku sekalian, langsung kita bedah dulu. Paling tidak Mas Sugi, ceritakan dulu sosok Mas Sugi ini seperti apa. Masya Allah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak dan Ibu dan saudara semuslim ya, dan sebangsa Indonesia. Terima kasih juga ini Pak Pultrama sudah berkenan ya, saya diberi kesempatan untuk berdiskusi di MUI Sumut ya. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya putra daerah sebenarnya. Saya lahir itu di salah satu desa di Kabupaten Simalungun, ya, tepatnya Desa Adil Makmur. Sana. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, pada saat sekolah dulu saya melihat perjuangan dari mulai SD, SMP itu ke sekolah itu naik sepeda, Pak. Ya, naik sepeda, perjalanan 1 jam dari rumah. Ya, saya lakukan selama 3 tahun lah waktu itu. Terus kemudian saya hijrah. Hijrah itu maksudnya dipaksa orang tua untuk sekolah ke kota. Karena orang tua itu di desa ya, di perkebunan, ya, karyawan di perkebunan. Kemudian saya dipaksa untuk sekolah ke kota. Awalnya saya berontak ya Pak, gitu ya. Enak di kampung sebenarnya, enak di desa gitu. Maksudnya apa? Nggak ruwet. Nah, di desa tuh enak, bangun pagi masih dengar suara ayam segala macam, masih tenang lah pemikiran waktu itu, waktu SMP dulu. Tapi ternyata ada tujuan besar yang mungkin diinginkan orang tua gitu, diinginkan orang tua saya, bahwa anaknya itu jangan seperti mereka, mungkin itu harapannya mereka, tidak menjadi karyawan atau kuli di kebun gitu. Orang kira-kira. tua Mas Sugi kerjanya apa? Orang tua Sugi dulu pensiunan dari PTPN 3 Pak. Ya, tukang deres, kalau orang kebun bilang itu tukang deres karet gitu. Terus kemudian sekolah tuh ke Medan, ya tujuannya ternyata merubah ya, mengubah pola pikir dan mindset sih kalau saya lihat ya. Karena apa yang saya temuin di kota Medan ini tentu tidak saya temukan di desa gitu. Saya temukan di desa, dalam arti kata modernisasi pemikiran, itu yang saya dapat. Kenapa? Karena di kota kan teman-teman yang saya kenal di kota ini, mereka sudah mulai pemikirannya itu sudah bahasanya kita itu sudah mulai banyak input tentang teknologi, tentang semuanya lah seperti itu. Dan akhirnya sampailah saya kuliah S1 dan S2 di Magister Komputer USU. Itu selesai tahun 2014 waktu itu Pak ya. Nah, mungkin itu sekilas sedikit tentang saya. Terus perihal
melepas PNS ya, sebenarnya belum Pak. Maksudnya tidak melepas PNS gitu ya, memang pada saat itu mencoba untuk ujian PNS di beberapa instansi. Saya pernah coba di Labura gitu ya kan, terus kemudian di Kominfo gitu ya kan. Kemudian saya tinggalkan lah, ternyata nggak sampai di situ ini minat saya ternyata nggak di sana gitu. Minat saya ternyata saya pengen sekolah lagi gitu. Nah itulah akhirnya saya sekolah lagi, ngambil S2 waktu itu. Nah setelah ngambil S2 selesai 2014, saya ditawarin menjadi seorang dosen gitu, menjadi seorang dosen komputer di salah satu PTS di sini ya. Nah setelah itu 2015 hijrah 2015 tuh hijrah ke Jawa Timur. Tepatnya di bulan Maret hijrah ke Jawa Timur. Kemudian di sana berangkat ke sana karena menemanin istri juga. Istri sedang mengambil program dokter spesialis kandungan, dapat beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Nah, dari situlah awal mula saya mulai menekunin sebenarnya apa itu digital marketing gitu. Jadi pada saat di Malang itu awal mula saya mulai menekunin digital marketing. Walaupun sejak kuliah S1-nya sudah jualan, maksudnya sudah berbisnis online gitu ya. Cuman tidak semeriah menggunakan digital marketing saat ini, nggak seseksi digital marketing belakangan ini ya, 3-4 tahun belakangan ini gitu yang saya tekunin. Nah itu sih Pak sekilas tentang saya. Sampai saat ini saya aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan gitu, sebagai dosen komputernya gitu. Itu tuh yang 3.000 melahirkan entrepreneur gimana itu? Iya. Pada saat di Malang kebetulan saya juga sebagai fasilitator dari programnya Google Indonesia. Google Indonesia itu punya program di 14 kota, program Gapura Digital namanya. Di Medan juga ada, di Medan. Nah, saya terpilih sebagai fasilitatornya untuk mengisi dan berbagi dengan para UMKM dan calon pengusaha-pengusaha baru di Malang waktu itu. Nah, kemudian itu saya lakukan sejak tahun 2018, Pak. 2018 sudah mendampingin UMKM, baik yang saya ngikutin acara Gapura Digital Google itu, ataupun yang komunitas yang datang ke rumah, ke kontrakan, bukan ke rumah tepatnya, ke kontrakan saya waktu di Malang. Jadi waktu di Malang itu saya wakafkan diri dan hari itu di hari Selasa dan hari Kamis, Pak. Siapapun UMKM yang mau belajar digital marketing, yang mau belajar bisnis online, yang mau belajar promosi online, yang pengen menjadi seorang entrepreneur misal, itu saya wakafkan di hari Selasa sama hari Kamis. Itu selalu pintu kontrakan di Malang itu selalu terbuka untuk siapapun yang pengen belajar ke sana. Dan alhamdulillah setiap hari itu selalu rame itu di kontrakan saya tuh, misalnya 10 bahkan 20 nggak muat tempat saat itu gitu di sana. Karena kan waktu di Malang tuh kami mengontrak tempat kecil di belakang rumah sakit Saiful Anwar tepatnya waktu itu. Kenapa mengontrak di dekat situ? Supaya istri tuh gampang ke rumah sakit itu tinggal jalan. Karena hanya sekitar 5-10 menit aja jalan kaki, kira-kira gitu. Itu Pak. Baik, apa problem UMKM kita, Mas Ugi? Nah, problem UMKM yang saya temui ketika saya berada di Pulau Jawa dan kembali di Medan ini, memang masing-masing daerah itu memiliki problem yang berbeda-beda, Pak. Terkhusus memang yang sangat saya temui
eh, di mereka itu kurangnya pendampingan, Pak. Ya, pendampingan dalam arti apa gitu ya? Pendampingan dalam arti saat ini tuh mereka banyak lembaga-lembaga ataupun banyak instansi-instansi pemerintah itu yang memberikan modal kerja, maksudnya modal usaha itu banyak sekali ya, apa namanya, kalau untuk mencari modal kerja banyak sekali lembaga-lembaga ataupun instansi perusahaan yang memudahkan para UMKM itu untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Itu mudah, saya rasa itu mudah bagi para pelaku usaha UMKM. Terkendalanya memang pada saat mereka mulai mendapatkan modal, mereka memproduksi sebuah produk misalnya seperti itu. Nah, kendalanya memang di era digital kembali lagi nih. Karena perilaku pembeli, perilaku apa namanya, konsumen kita saat ini di era digital ini memang behaviornya sudah berubah. Ya, behaviornya sudah berubah. Yang dulunya masih suka datang ke bazar, datang ke toko gitu ya kan. Tapi di era digital saat ini, calon konsumen itu lebih banyak mereka dari rumah sambil rebahan mencari informasi gitu ya. Itu kendalanya UMKM. UMKM belum mendapatkan bukan belum ya. Tapi mungkin belum semua UMKM itu mendapatkan pendampingan bagaimana mereka bisa memasarkan produknya mereka itu secara digital, mendapatkan target market yang tepat, baik di lokal daerah mereka ataupun sampai ke luar daerah mereka. Karena apa? Belum semua teredukasi untuk menggunakan internet gitu, Pak. Sementara pemerintah saat ini kan sudah sangat memfasilitasi infrastruktur perihal teknologi wifi internet itu. Hampir ke desa-desa juga sekarang koneksi internet itu mudah diperoleh. Bahkan kalau kita lihat provider apa namanya, seluler, telepon juga segala macam kan sekarang paket-paket data internet tuh sangat terjangkau. Dibandingkan waktu saya dulu masih kuliah S1 itu mau ke warnet aja harus bayar 3.000 sampai 5.000 tuh per jam gitu, Pak. Nah, kalau sekarang kan 20.000 beli paket data dimanapun bisa kita akses. Apalagi internet saat ini koneksi IT kita kan sudah mengarah ke 5G ya kan. Kalau zaman saya dulu masih kuliah itu masih HSDPA. Jadi sidebar di handphone itu masih lambat lah gitu. Nah, sekarang udah cepet tuh, Pak. Jadi kalau semua itu sudah terpenuhi teknologinya, jadi fokus kita di konsumennya ya. Iya, benar, Pak. Jadi apa keinginan konsumen, pemetaan konsumen seperti apa? Iya, benar. Jadi kalau untuk UMKM sih memang kita bilang kalau yang saya temuin UMKM kita sebenarnya produk mereka itu banyak unggul gitu, Pak. Maksudnya banyak bagus gitu ya. Bagus. Nah, memang kelemahannya tadi memang pendampingan selain bagaimana memasarkan, mereka juga mungkin masih minim bagaimana ya produk ini supaya menarik tampilannya, packagingnya gitu. Jadi contoh misal keripik singkong gitu. Nah, yang kita lihat UMKM kita saat ini kan buat keripik singkong, kemudian dibungkus plastik putih biasa gitu ya, kemudian dijual gitu ya. Nah, itu yang perlu apa namanya, dinaik kelaskan ya, bahasanya kita tuh UMKM naik kelas. Salah satunya itu memperbaiki packaging. Bagaimana supaya desain packaging dari keripik singkong tadi itu menarik. Begitu konsumen ngelihat desainnya itu, wah enak nih sepertinya keripik singkongnya, mereka akhirnya mau mencoba. Nah, setelah packagingnya menarik, keripik singkongnya juga bagus, menarik juga gitu ya kan. Terus yang terpenting lagi apa? Izin. Nah, kalau misalnya makanan perlu sekali teman-teman UMKM itu untuk mengurus namanya PIRT. Nah, itu bekerjasama dengan Dinkes lah ya, Pak ya. Atau misalnya yang sudah berkelas itu itulah diurus izin BPOM MUI-nya, halalnya segala macam. Nah, itu sangat mempengaruhi, sangat menumbuhkan trust konsumen untuk membeli produknya kita gitu. Nah, itu yang perlu terus diedukasi dan didampingin para UMKM saat ini gitu, Pak. Untuk bisnis UMKM, kalau saya tawarkan untuk memilih, Mas Sugi, perencanaan atau pelaksanaan?
Perencanaan atau pelaksanaan. Nah, eh, untuk di awal sih perencanaan, Pak. Ya. Iya, perencanaan maksudnya tadi bagaimana mereka merencanakan target pasarnya mereka. Ini kan perencanaan terlebih dahulu nih. Target marketnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian segmentasi pasarnya itu mau kemana. Kemudian setelah segmentasi pasarnya dapet, nah ini produknya kita apakah ingin seperti itu aja, itu kan harus direncanakan ya, maksudnya harus benar-benar direncanakan strategi pengembangan dari UMKM itu, barulah apa namanya itu bisa berjalan, kira-kira begitu menurut saya, Pak. Oke. Yang kedua, manajerial apa eksekutor? Eksekutor, Pak. Eksekutor. Oke. Nah, ini kita kan di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sumut. Apa kira-kira pandangan dan pokok-pokok pikiran Mas Sugi bagi komisi ini dan tentu kelembagaan MUI secara keseluruhan? Apa saran-sarannya? Tadi dari awal masuk apa namanya Halalmat MUI ini saya lihat banyak ya beberapa produk-produk lokal yang sebenarnya sangat potensial dan itu banyak dirindukan orang sebenarnya. Contoh tadi saya lihat paling depan itu ada namanya kembang goyang itu, Pak. Jajanan kembang goyang yang biasanya selalu ada pada saat Lebaran. Ya, nah itu sebenarnya salah satu camilan legendaris kalau menurut saya gitu ya. Tapi kenapa nggak kita branding lebih baik lagi gitu? Sehingga apa produk makanan kembang goyang atau kembang loyang ya, Pak? Kembang goyang atau kembang apa itu namanya? Ya, kembang loyang bisa. Kembang loyang ya. Nah itu mulai bagaimana tadi sisi packagingnya gitu ya, dimulai diatur. Saya lihat banyak sekali beberapa produk UMKM di sini yang sudah cukup baik juga gitu ya. Terus kemudian pemikiran untuk apa namanya secara kelembagaan di MUI memang kalau melihat potensi UMKM di Sumut ya, khususnya di Sumut, dan saya lihat produknya ada di Halalmat ini cukup menjanjikan sih saya rasa gitu ya, cukup apa sih namanya, cukup potensial. Kenapa saya katakan cukup potensial? Di era saat ini lebih dari 171,17 juta jiwa penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Ini data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia, APJI, itu tahun 2019 ya kalau saya nggak salah gitu ya. Nah itu sebenarnya merupakan potensial market ya kan. Karena apa? Walaupun Halalmat misalnya ini di pinggir tidak di pinggir jalan utama gitu ya, tapi bagaimana konsumen pelanggan atau calon pembeli itu tahu keberadaan Halalmat itu sendiri gitu. Apa sih yang ada di Halalmat itu sendiri gitu ya. Mungkin saat ini Halalmat itu masih diketahui kalangan-kalangan tertentu saja, misal gitu ya, maksudnya di kalangan apa namanya segmentasi komunitas gitu ya. Tapi dengan tadi kita memanfaatkan teknologi, bagaimana memasarkan tadi produknya kita secara digital lewat media online segala macam, itu akan penyebaran itu jauh lebih luas, Pak, gitu ya. Tidak hanya terfokus pada satu komunitas misalnya seperti itu. Ya. Apakah ada problem tentang permodalan bagi UMKM kita? Permodalan saya belum begitu ini, Pak ya, belum begitu tahu banyak perihal permodalan di apa namanya UMKM di Medan ini ya, Pak ya, gitu ya. Karena kan masih baru kembali di Medan tuh baru 7-8 bulan lah gitu. Jadi saya belum begitu banyak interaksi tentang perihal permodalan. Tapi beberapa UMKM yang saya temuin dan yang belajar ke kantor di tempat saya itu, tempat pklmedan.com, apalagi di kondisi pandemi saat ini yang kita sama-sama harus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu gitu ya. Kendala yang ditemukan mereka saat ini memang mungkin ini sudah batch ke-8 ya, di kantor tuh UMKM itu udah belajar ini ke batch ke-8. Satu batchnya itu UMKM yang saya bimbing itu biasanya 10 orang, Pak, setiap kelas gitu ya. Jadi ini udah ke batch 8.
rata-rata yang saya temuin di mereka memang bukan terkendala di permodalan. Ya, terkendala di mana? Contoh produknya mereka, packagingnya tadi Pak, packagingnya belum menarik, itu yang pertama yang saya temuin, gitu ya kan. Kemudian yang kedua tadi pemasaran, strateginya itu bagaimana nih supaya dapat orderan, bagaimana nih supaya produknya mereka itu laku, itu dulu. Itu yang saya temuin. Kalau saya tanya beberapa di sana, kalau modal gimana? Kalau modal Bang Sugi untuk usaha kecil-kecilan, kayak misalnya ada yang jual di sana itu, ada yang jual keripik, kemudian ada yang jual apa tuh namanya, madu gitu ya. Nah yang saya temuin di mereka kalau modal Bang Sugi, insya Allah saat ini kita memanfaatkan modal yang kita punya aja dulu. Gitu. Nah Di mereka ada nggak pengaruh sekarang dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia misalnya? Adakah tidak ada pembicaraan di para UMKM sekarang? ada sih Pak, sepertinya. Mereka berharap ya. Kan kita tahu nih kalau misalnya Bank Syariah ya, Bank Syariah misalnya gitu ya kita sebut. Banyak UMKM yang saat ini mindsetnya itu kan sudah mulai bergeser Pak. Ya, bergesernya di mana? Sudah mulai tidak menggunakan, mohon maaf tuh misalnya dari bank yang konvensional, mereka sudah mulai beralih ke bank yang syariah gitu ya. Tapi saya belum banyak sumber atau referensi tentang bagaimana program-program dari bank syariah untuk UMKM di Kota Medan saat ini gitu Pak. Ya. Pertanyaan lagi nih Mas Ugi. Siap. Hasil apa proses? Proses Pak. Proses ya, Ya. ya. Memang dalam ajaran agama kita memang nilai kerjanya itu yang akan ditentukan nilainya oleh Islam, bukan hasilnya. Kalau hasil itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ya. Di digital marketing yang sedang sekarang bertambah booming. Iya. Di saat pandemi ini kan mestinya memang semakin menjadi kebutuhan. Iya. Bahkan bukan hanya UMKM, pengusaha besar sekarang gamang, yang offline semua gamang. Iya. Mereka justru sekarang ini menggunakan digital marketing. Semua terkonsentrasi dan tersentralisasi ke pola marketing yang sama. Bagaimana menurut Mas Ugi situasi ini? Apakah dalam kondisi ini kan lama nanti? Iya memang kita sudah melihat sendiri ya, kalau kita lihat itu beberapa informasi di media bahkan, atau misalnya yang teman-teman kita yang punya usaha juga yang besar juga ya, mereka sangat terdampak dengan COVID ini ya. Terdampaknya mulai dari ada yang merumahkan sebagian karyawannya gitu ya. Terus kemudian ada yang misalnya mengurangin gaji karyawannya nggak 100% penuh gitu. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, misalnya mengurangi langsung, ini bahasanya mem-PHK ya, bahasanya itu merumahkan ya, merumahkan karyawan-karyawan mereka. Karena apa? Tadi omset mereka ya itu sangat berkurang cukup besar gitu ya kan. Di COVID saat ini, pandemi saat ini memang sangat mempengaruhi penjualan. Nah, itu yang saya temukan juga beberapa perusahaan besar, contohnya yang saya mentoring tuh perusahaan kuliner, Pak, yang saya mentoring perusahaan kuliner kebab misalnya nih, ya. Kebab Mesir sama nasi biryani ya. Nah, selama ini mereka itu satu hari itu rata-rata bisa omsetnya itu 3-5 juta sebelum COVID ya. Mereka punya food truck gitu ya, buka di pinggir jalan, orang datang rame ke sana ya. Tapi COVID nggak bisa, mereka nggak bisa buka ya. Terus dibatasin lagi sekarang nih PPKM, kita nggak tahu nih sampai level berapa nanti gitu ya, nih sampai level 4. Nah, itu sangat menggerus omset mereka. Yang selama ini mereka sering ikut bazar di plaza-plaza, di mall, buka stand di mall, di plaza. Karena COVID kan nggak bisa itu Pak ke mall ya, ke plaza kan. Nah, akhirnya apa, mereka
mengurangin banyak sekali karyawannya. Nah itu sebenarnya prihatin ya. Akhirnya apa? Terbukalah pengangguran lebih besar lagi gitu ya. Dalam artian mereka sudah di PHK, nggak bekerja lagi ya, otomatis nggak bekerja. Dan ini juga sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi, ini akan memberikan dampak yang negatif. Apa misalnya? Mohon maaf ya, misalnya karena nggak bekerja, nggak ada aktivitas, sementara mereka butuh makan, butuh kebutuhan sehari-hari, akhirnya apa, tingkat kriminalitas bisa jadi itu akan lebih tinggi mungkin gitu Pak. Ada lagi yang menarik ini sama Mas Sugi ini, Ya, Pak. yang nggak pernah saya dengar dan ini sesuatu yang aneh juga menurut saya. Mas Sugi sekarang buat kegiatan di rumah untuk tenaga PKL. Ya, siap. Itu bagaimana pula ceritanya itu? Nah, ini yang saat ini saya sangat bersyukur sekali Allah mudahkan itu kegiatan yang saya lakukan. Jadi ide ini berawal dari keprihatinan saya Pak gitu ya. Saya sebagai seorang akademisi di dunia pendidikan, saya melihat banyak anak-anak SMK ya, mahasiswa gitu ya. Ada yang magang di sebuah perusahaan itu mereka disuruh angkat galon air minum, kemudian disuruh beli nasi bungkus, misalnya disuruh membersihkan ruangan, mengelap komputer, atau banyak duduknya itu pada saat mereka itu PKL atau yang kita kenal tuh magang atau prakerin gitu. Nah ini membuat saya terinspirasi gitu dengan apa yang kompetensi yang saya miliki, yang saya punya. Akhirnya saya membuka usaha namanya tempatpklmedan.com gitu ya. Jadi harapan saya tempatpklmedan.com ini memberikan solusi ya, baik di dunia pendidikan dan UMKM tadi untuk mulai digitalisasi ya, seperti itu. Dan alhamdulillah baru ya, tempatpklmedan.com ini baru saya mulai buka benar-benar opening menerima anak magang dan mahasiswa magang UMKM datang setiap hari ke kantor itu per bulan Juni sebenarnya Pak, karena mau di opening pada saat bulan puasa, pengen fokus dulu beribadah. Dan qadarullah tuh COVID, saya satu keluarga kena COVID juga, jadi isoman. Nah setelah isoman baru saya buka, dan alhamdulillah sambutannya cukup positif. Banyak sekolah yang ke sana ya? Alhamdulillah, kemarin sore itu ada dari salah satu SMK di Medan, SMK swasta Istiqlal Medan, datang ke kantor itu Bapak Gelora, menjalin kerjasama dengan tempatpklmedan.com untuk melatih para gurunya dan siswa-siswanya mereka yang SMK untuk belajar digital marketing sesuai dengan kompetensi yang saya punya gitu. Non sekolah bisa juga ke sana? Non sekolah bisa. Itu per kelompok? Per kelompok UMKM, contohnya tadi Pak di awal saya sampaikan UMKM, ya kan. Nah mereka UMKM itu karena kondisi kantor saya, tempat saya itu tidak cukup besar ya. Jadi satu ruangan itu muat 10 orang gitu Pak. Jadi setiap kelas itu UMKM itu 10 orang saya batasin gitu ya. Selain ruangannya yang tidak cukup besar, juga menjaga prokes gitu Pak kan. Kalau banyak sih sebenarnya bisa, tapi saya menerapkan prokes tadi gitu. Ini mau nanya keuangan boleh itu? Ada ditarik biaya atau bagaimana? Oh, siap. Jadi tempat pklmedan.com ini saya dirikan sebenarnya ingin memberikan wujud kontribusi saya ke lingkungan khususnya di Medan ya kan, karena memang saya insya Allah tinggal dan hidup nanti bakalan stay di Medan gitu Pak. Nah beberapa UMKM yang saya latih waktu di awal-awal memang mereka free semua Pak ya. Ada emak-emak, program emak-emak berdaster setiap hari Selasa mereka tuh datang belajar gitu ya. Terus kemudian anak SMA yang lagi libur sekolah mereka datang belajar digital marketing gitu. Nah berjalannya waktu ternyata
semakin banyak antusias orang belajar ke situ, dan saya tanya beberapa perusahaan-perusahaan teman-teman yang di sini magang, ternyata mereka dikenakan biaya administrasi, Pak. Nah, sebenarnya di tempat saya anak magang, anak PKL dan mahasiswa itu memang dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Setiap bulannya per orang itu kita kenakan biaya administrasi itu 250.000 per anak, per siswa, Pak. Per siswa itu 250.000, tergantung dari sekolahnya itu berapa lama gitu. Nah, sebenarnya kenapa Bang Mas Sugi berbayar kan gitu? Kenapa harus ada administrasinya ya? Sebenarnya saya pengen membangun polanya kenapa? Dengan yang mereka investasikan 250.000, di akhir nanti mereka itu akan saya ikutkan sertifikasi kompetensi, Pak. Jadi anak magang contohnya jurusan multimedia, anak magang dari SMK jurusan rekayasa perangkat lunak, jurusan pemasaran daring gitu ya. Yang ini saat ini memang lagi up-upnya. Nah, mereka magang di tempat saya selama 3 bulan, itu dibekali mindset bagaimana berbisnis menjadi entrepreneur, kemudian langsung praktek ya. Saya ajarkan semua skill-skill digital marketing yang dibutuhkan industri saat ini. Baru kemudian mereka itu saya bawa outing class. Outing class itu maksudnya adik-adik yang magang di kantor saya itu, mereka saya bawa ke pelaku usaha yang sudah menjadi mitranya saya. Jadi mereka itu saya bawa ke usaha itu, sehingga apa? Mereka mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan baru. Oh, ternyata berbisnis itu seperti ini. Tidak seindah yang banyak orang katakan. Banyak prosesnya tadi. Di Bapak Putrama tadi mengatakan yang dilihat itu prosesnya, hasilnya itu Allah itu nanti yang membantu, yang memberikan gitu, proses. Jadi adik-adik saya latih mengikuti proses. Setelah mereka tahu, oh kalau misalnya mohon maaf tuh, misalnya bikin usaha sablon, oh yang dibutuhkan perlengkapannya seperti ini, skillnya yang dibutuhkan ini, kompetensinya seperti ini, cara ngambil bahan bakunya seperti ini. Nah, mereka dapat gambaran. Nah, setelah mereka dapat gambaran selama bulan di kantor, untuk mengomset, Pak, namanya. Kalau bahasa saya itu ngomset. Jadi adik-adik tadi yang magang di tempat saya, setelah saya bekalin ilmu digital marketing, milih produk ya. Nah, itu mereka saya ajarkan mengomset, bagaimana supaya mereka berpenghasilan. Mereka magang di tempat saya tapi mereka berpenghasilan gitu. Nah, setelah mereka berpenghasilan, harapannya apa? Mereka bisa ikut sertifikasi. Nah, kebetulan saya salah satu asesor penguji kompetensi digital marketing di bawah LSK Kemendikbud. Nah, ini yang mendasarin saya semakin kuat untuk berusaha untuk berkontribusi dengan kompetensi yang saya punya. Kenapa anak SMK dan mahasiswa saat ini perlu sekali kompetensi itu? Dunia usaha dan industri saat ini sangat-sangat membutuhkan seorang digital marketer untuk membantu menaikkan omset di perusahaannya mereka. Nah, itu yang saya pengen ciptakan SDM tempat pklmedan.com itu, Pak. Oke. Kira-kira gitu. Nah, dalam praktiknya Mas Sugi, Ya. apa jawaban Mas Sugi ketika para UMKM ini sudah melaksanakan protokoler yang Mas Sugi advokasikan, sudah diedukasi dengan baik, ternyata gagal juga nih Mas Sugi, rugi katanya kan? Ini UMKM kita udah ini dibuat, tadi kan pertanyaan saya perencanaan atau pelaksanaan, Mas Sugi bilang perencanaan. Udah nih rencananya udah dimateng, udah dikonsepin betul. Tapi kok nggak berhasil juga Mas Sugi, kok bahasa kerennya kok nggak kayak lama kali saya kayak gitu. Siap. Jawaban. Problem itu sebenarnya dijawab dengan endurance, Pak. Jadi daya tahan kita. Jadi kebanyakan para UMKM itu bukan hanya UMKM lah, kebanyakan dari kita itu melakukan sesuatu itu nggak sampai tuntas gitu ya. Nah, itu yang saya temukan ini, beberapa UMKM yang belajar ke tempat saya itu memang mereka tidak melakukan secara tuntas. Misal saya ajarkan ke mereka bagaimana pola supaya produknya mereka itu gampang ditemukan di mesin pencari. Ya, mulai dari
meriset kata kunci, kemudian bagaimana menerapkan deskripsi, kemudian bagaimana menerapkan hashtag yang tepat supaya produk mereka itu laku. Nah, kadang mereka masih posting sekali, satu kali posting mereka udah langsung berharap ada orderan, sementara banyak sekali persaingan di dunia online tuh, banyak sekali persaingan. Produk singkong ada jutaan orang yang jualan singkong juga gitu. Nah, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa unggul ditemukan pelanggan tadi? Tadi saya ajarkan ke mereka, kebanyakan mereka belum tuntas dan masih salah strateginya. Nah, itulah pentingnya tadi di awal saya sampaikan pendampingan, Pak. Jadi memang UMKM yang belajar di kantor kita, di tempat saya itu, mereka selalu hadir dan saya wajibkan hadir setiap minggu itu 1 kali, Pak. Jadi programnya itu 4 kali. Hadir 1 hari, setiap hari Senin. Dari mulai sampai jam 3 siang. Nah, itu mereka saya latih, di situ saya latih, kita langsung praktek. Kemudian setelah praktek di situ saya kasih tugas bahkan. Jadi UMKM yang belajar ke tempat saya itu seperti anak sekolah lagi gitu. Saya kasih tugas untuk diterapkan 1 minggu sebelum pertemuan di minggu kedua berikutnya. Dan alhamdulillah rata-rata yang belajar di kantor mereka sudah merasakan sudah mulai banyak yang tanya, ini produknya bagaimana, bisa nggak dikirim, mulai close. Yang 2 hari lalu saya diundang salah satu stasiun televisi di Medan juga. Saya membuat satu UMKM yang usahanya itu produk jasa, Pak, jasa akikoh Medan gitu ya. Yang selama ini nggak ada orderan nih, COVID sepi habis. Nah, tapi dia menerapkan strategi yang saya ajarkan. Alhamdulillah Allah mudahkan ya, bukan karena saya tapi Allah yang mudahkan itu. Rata-rata sekarang tiap pekan itu sudah 4 atau 5 orderan setiap weekendnya gitu, Pak. Ini kita udah berusaha berbisnis, sudah melaksanakan semua perencanaan dengan menggunakan pemasaran digital marketing, bla bla bla, semuanya upaya dilakukan. Siap. Apa perlu juga ada spirit atau nilai-nilai keagamaan menurut Pak Sugi untuk menjadi seorang entrepreneur yang berhasil dan kokoh, tangguh dan sebagainya tadi? Siap. Tentu, Pak. Jadi saya pernah dapat sebuah nasihat gitu. Libatkanlah Allah dalam setiap aktivitasmu gitu. Jadi terkadang kita lupa, Pak. Lupa maksudnya merasa wah bisa kok saya mengajarkan ini, bisa kok dengan kemampuan saya, dengan skill saya, dengan cara saya bisa kok laku segala macam ya. Di situ keegoan kita, maksudnya keakuannya diri kita itu mulai wah saya bisa ini gitu. Padahal kita lupa sebenarnya setiap aktivitas yang selalu kita lakukan dengan melibatkan Allah, yang saya rasakan saat ini gitu, Masya Allah, semua lancar, lapang gitu. Jadi memang pondasi kita berbisnis juga bukan hanya soal untung rugi gitu ya, tapi keberkahan harus kita ambil di situ, harus kita raih. Kita harus juga berdoa, Pak, gitu ya. Nah, itu juga yang saya terapkan di kantor, di tempat pklmedan.com itu, Pak. Yang saya sebut namanya istilah marketing langit, gitu, Pak. Jadi marketing online-nya sudah dikerjakan, marketing langitnya juga kita terapkan. Contohnya seperti apa, Mas Sugi? Jadi adik-adik yang magang di tempat saya itu, anak sekolah yang magang, mahasiswa itu, setiap datang ke kantor setiap pagi jam 8.30 mereka wajib sholat duha berjamaah. Itu di kantor, kami buat seperti itu. Terus kemudian setelah sholat duha berjamaah, mereka ngapain? Mereka tilawah Quran gitu. Jadi sebelum belajar, sebelum saya mentoring, mereka menyerahkan dulu, bermohon dulu sama Allah tuh, gitu ya kan. Tadi sholat duha dan tilawah bersama. Harapan saya apa? Tadi mengetuk pintu langit, gitu ya kan. Bahasanya, ya Allah, mungkin dengan kita semakin mendekatkan diri sama Allah tadi,
memudahkan segala urusan kita ya. Minimal kalau bahasa kita itu Allah tuh melirik kita lah gitu. Oh, dia udah mulai jadi baik nih, kira-kira gitu ya. Nah, itu saya selalu terapkan marketing langit. Kemudian juga UMKM juga yang belajar ke saya selalu ingatkan ke mereka, Bang Sugi, ini orderanku kok belum deras. Maksudnya belum banyak gitu ya. Terus saya tanya itu contohnya, ada yang saya sampaikan, saya sebutkan misalnya dia seorang pengusaha cetak undangan pernikahan gitu Pak. Jadi Bang, orderanku nih lumayan banyak ini, 1000 cetakan, 5000 cetakan, 1500 cetakan misalnya gitu. Terus apa ya Bang yang buat biar makin banyak lagi gitu kan. Tuh saya sambil bahasa saya tuh bilang, biar makin deras gitu ya kan. Coba kau minta maaf sama istrimu gitu, minta maaf sama istrimu itu kan lagi hamil gitu ya, coba minta maaf sama istrimu, apa namanya, barangkali ada ucapan atau bahasa kita yang menyakitin dia, minta maaf sama orang-orang terdekat kita, sama istri misalnya yang sudah punya pasangan, atau sama orang tua, sama saudara kandung segala macam gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasa itu sebuah cara yang mungkin kita lupakan tadi Pak. Tadi kan udah bisnis dijalanin tapi kok gini-gini aja. Gini-gini aja nih, apa yang salah gitu ya. Apa namanya, kalau di saya ajarkan tadi mencoba mengetuk pintu langit dengan cara-cara marketing langit tadi. Nah, salah satu buat saya terapkan seperti itu Pak. Walaupun belum begitu sempurna gitu. Pertanyaan lagi Mas Sugi. Margin apa volume? Volume Pak kalau saya. Okay. Volume. Iya. Baik, ini dengan kesibukan kita yang ada, Siap. mungkin pokok-pokok pikiran terakhir dari Mas Sugi untuk diskusi kita. Buat teman-teman UMKM lah khususnya gitu ya Pak. Nah, kalau buat teman-teman UMKM memang jangan berhenti berdoa, terpenting itu. Kemudian carilah mentor ya, siapapun itu. Mentor tuh nggak harus yang pintar bisnis segala macem gitu ya, atau yang punya bisnis besar gitu ya. Tapi bisa jadi mentor itu ternyata ada di sekitar kita, misalnya ustadz kita pada saat kita down, kita berdiskusi, kita mericas diri. Ya, sama sih di bisnis juga gitu, di usaha juga seperti itu. Nah, teman-teman UMKM carilah komunitas-komunitas UMKM yang memang punya visi, punya semangat, spirit, genetik spiritnya itu yang memang mau berkembang gitu. Karena apa? Pada saat kita down, kita melihat teman kita UMKM itu mulai naik gitu ya, kita ke-trigger lagi untuk wah semangat lagi gitu. Tapi pada saat kita berkumpul dengan misalnya, waduh usaha saya ini kayak begini, gini-gini aja, mental kita juga secara nggak langsung akan mengikutin hal negatif tadi gitu Pak. Terus kemudian kalau untuk tadi UMKM sudah ya, kemudian kalau untuk stakeholder lah gitu ya, maksudnya pemerintah lah gitu ya, memang perlu sekali program pendampingan yang berkesinambungan Pak, itu sangat penting sekali gitu ya. Mudah-mudahan program komisi pemberdayaan ekonomi umat MUI ini memiliki program yang terus berkesinambungan untuk tadi UMKM dan menciptakan 300 ya Pak ya. 300 entrepreneur muda. Nah, ini memang perlu dilakukan pendampingan yang sifatnya itu long term, jangka panjang, terus menerus gitu. Karena apa, nggak bisa dibiarkan dikasih modal dibiarin tuh nggak bisa. Besok modalnya tuh nggak bisa balik, bahasanya gitu. Karena mereka nggak paham ini mau bagaimana, ini seperti apa gitu. Itu sih Pak mungkin dari saya. Terima kasih Mas Sugi. Siap Pak. Saudaraku sekalian, demikian tadi kita sudah berdiskusi panjang dengan Sugianto STMkom, Master Komputer. Siap. Dan banyak hal yang kita peroleh, pokok-pokok pikiran, pengalaman,
sukses story dan berbagai hal baru yang menurut kita bisa menjadi inspirasi. Insya Allah beberapa hal baik tadi bisa kita ikuti dengan maksimal untuk pencapaian yang kita inginkan bersama. Saudaraku sekalian, dari diskusi tadi kita juga akan berkesimpulan bahwa menjadi entrepreneur itu pertama harus memaksimalkan penggunaan teknologi seperti digital marketing ini yang kita harus familiar, karena ini saatnya, masanya, apalagi pandemi, inilah satu-satunya teknik yang harus menjadi fokus kita untuk melaksanakan kegiatan bisnis kita. Berikutnya bahwa kita itu harus tangguh dan ulet, kuat dan sebagainya tadi, jangan patah pada percobaan pertama, terus usahakan, terus lakukan, terus berusaha maksimal, jatuh bangun lagi, jatuh bangkit. Dan akhirnya tadi semuanya juga kita serahkan kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan usaha yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini adalah kegiatan untuk hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi